Ada yang lihat nggak? Nggak lihat. Nggak, aku nggak lihat. Nggak lihat. Banci. Hombreng. Aduh berondong, aduh wik tarik kolor lemper aduh berondong, aduh banyak pertanyaan teman-teman setelah saya mengundurkan diri dari Ormas Laskar NKRI. Terus bagaimana, karena teman-teman juga mayoritas keluar dari barisan Laskar NKRI, minta supaya saya bikin organisasi baru. Nah, hasil pertemuan saya dengan beberapa teman sahabat kita, Kiai Imat, Gus Fakih, Bagus Mogi, Mbah Ndowi, dan yang lain-lain gitu ya, banyak sekali gitu. Itu kan sejak ada pertemuan di Demak kemarin, keturunan Wali Songo itu kan mengamanai saya untuk menjadi semacam koordinator lah untuk semua laskar yang ada itu. Dan juga sejak dulu kan saya mendorong untuk semua teman-teman, buatlah laskar di tempat masing-masing. Buatlah perkumpulan gitu. Dengan banyak alasan ya tentu saja itu. Buatlah perkumpulan karena yadullah fil jamaah. Pertolongan Allah, tangan Allah atau pertolongan Allah itu di dalam berjamaah. Karena banyak fenomena sosial itu, dan juga kita juga mengkhawatirkan siklus mengenai 20-30 tahun kekuasaan gitu. Dulu ada orde lama, ada orde baru, sekarang ada reformasi kan juga udah 24 tahun, 25 tahun kan. Kemudian juga bagaimana infiltrasi terhadap salah satunya terhadap Nahdlatul Ulama gitu. Terutama lewat fenomena Habib yang ternyata terbukti bukan keturunan Nabi gitu. Dan kemudian juga ada hajatan Pilpres dan seterusnya. Maka ya dengan bersama-sama itu insya Allah pertolongan Allah akan selalu diberikan gitu. Dan kemarin juga sudah ada itu Raja Wali 9 ya, Ormas Raja Wali 9 yang berpusat di Surabaya juga bikin deklarasi di tempat saya gitu. Kemudian juga ada Gusti Bantu, ada punya marwah kebangsaan. Sebelumnya Mbak Ndowi juga sudah ada Bledek Gue Teres gitu. Gue Teres itu kan mewarnai, pewarna. Bledek yang mewarnai, Bledekku yang mewarnai. Bledek Gue Teres Indonesia. Kemudian ada Laskar Mojopahit punya Mbak Lulu, Mbak Lulu Sehan ya, yang punya channel Putri Mojopahit juga bikin Laskar Mojopahit. Semakin banyak laskar didirikan ya semakin bagus. Yang kemarin Gus Abbas juga mendeklarasikan Laskar Sabilillah gitu. Jadi masukan ada juga Garda Wali Songo yang dipimpin oleh Bagus Mogi, panglimanya Bagus Mogi. Nah teman-teman itu menghendaki saya menjadi semacam koordinator lah gitu. Dan memang sampai kemarin ini kan pada faktanya kan juga juga ada alap-alap Mataram Pak Kiai Joko yang luar biasa itu. Di situ ada Mbah Mufid juga kan sekarang gabung di alap-alap Mataram atau alap-alap Nusantara ya. Itu yang berpusat di Surakarta. Jadi teman-teman dari situ sekali lagi ya
memerintahkan saya untuk menjadi semacam koordinator lah. Makanya di beberapa laskar itu saya ditempatkan sebagai penasehat di Bledek Guterres, di Raja Wali 9, di Laskar Mojopahit, di Marwah Kebangsaan, di semua organisasi itu mencantumkan saya sebagai penasehat. Secara umum tidak semuanya sih. Dan halo sayang, sebentar ya, Bapak ngevlog dulu. Dan ya di Jabodetabek juga teman-teman yang dulu di Laskar NKRI juga menghubungi saya karena beberapa orang udah minta izin saya, ya saya bilang bikin grup aja, dikasih nama Laskar Nusantara. Jadi untuk teman-teman bisa yang sepaham dengan saya bisa juga gabung ke laskar-laskar yang sudah ada atau membentuk laskar baru, atau kalau nggak marem juga ya harus saya ketua umumnya, itu silakan nanti kita koordinir lah membentuk Laskar Nusantara. Tapi mau saya Laskar Nusantara ini ya kalau mau gabung di grup itu ya harus setor fotokopi KTP, jadi nggak liar-liaran gitu. Fotokopi KTP itu. Nanti ya insya Allah dalam minggu depan ya kita bisa koordinir lebih lanjut lagi. Ini bagi teman-teman yang masih menghendaki saya benar-benar aktif sebagai ketua umum. Tapi kalau ya teman-teman bisa bergabung di laskar-laskar lain, atau bahkan saya sarankan membentuk laskar di daerah masing-masing gitu. Bagus juga untuk mengantisipasi banyak hal gitu. Dan apalagi ya yang perlu saya sampaikan, pada intinya kan selagi sejalan dengan saya gitu. Saya kan tanpa kompromi kalau soal kebenaran nasab. Saya kan kalau dengan NKRI kan 100% tidak bisa ditawar. Dengan Pancasila, dengan UUD 45, dengan Bhinneka Tunggal Ika, itu kan harga mati bagi saya. Nah itu saya yakini bagian dari keimanan saya sebagai orang Islam. Dan kalau Laskar Nusantara itu kan maksudnya ini salah satu yang menyarankan kan Bagus Mogi ya pakai nama Laskar Nusantara. Itu supaya bisa menampung semua elemen masyarakat dari berbagai macam suku, agama, latar belakang sosial, itu bisa jadi satu gitu loh. Ya waktu itu Bagus Mogi kan ngasih contoh kan tidak mungkin kalau non muslim ikut gabung misalnya dengan laskar Sabilillah, itu tidak mungkin. Anak Sabilillah kan khusus untuk orang Islam. Di Laskar Nusantara itu diniatkan untuk menampung semua warga negara, semua anak bangsa, putra putri bangsa Nusantara gitu. Kira-kira kayak begitu. Jadi nanti tunggu ya kalau Jabodetabek udah membentuk, tapi selagi menunggu juga boleh juga mulai di teman-teman bikin grup Laskar Nusantara, tapi saya minta semua anggotanya itu harus store KTP. Jadi dijadikan arsip foto setiap grup WA itu. Jadi misalnya saya masuk ya fotokopi KTP saya harus ada di situ. Dan diusahakan nama kontak WA saya itu ya sama dengan nama KTP saya atau singkatannya. Misalnya nama saya Muhammad Fuad Riyadi ya. Paling tidak ini Gus Fuad Pleret, itu paling tidak ya GFV atau MFR Muhammad Fuad Riyadi. Kayak nomornya ke Imad itu loh. Imaduddin Osman itu. Nama kontaknya kan IU gitu. Jadi supaya untuk menghindari penyusup, untuk menghindari provokator, untuk menghindari tukang adu domba, yang lain-lain itu. Sebenarnya sejak dulu saya minta juga waktu masih di Laskar NKRI, tapi ya nggak disetujui, ya udah akibatnya. Intinya kan tahu kenapa saya mengundurkan diri. Jadi saya tidak mau sedikit pun berpaling dari kebenaran itu. Nah pertaruhan kita itu adalah tanggung jawab kita pada Rasulullah, kepada leluhur kita, kepada Wali Songo, kepada Syekh Abdul Qadir Al Jilani, sampai Rasulullah.
kita membela bangsa dan negara kita, NKRI Pancasila, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Itu kan kewajiban kita sebagai orang beriman, dan itu bagian dari refleksi keimanan kita. Dan kita berkewajiban meneruskan semangat profetik, semangat kenabian, yaitu melindungi yang dan bersama dan berpihak kepada yang masih tertinggal. Karena kata Rasulullah, semua nabi itu adalah sahabatnya fakir miskin. Nah, fakir miskin itu maksudnya kan yang kelompok tertinggal, grassroots, kelompok akar rumput, kelompok masyarakat umum gitu. Jadi kita membela, kalau Bung Karno mengatakan kaum marhen, kalau Tan Malaka mengatakan apa kuwi jenenge? Apa ya, lali istilahnya. Murba, kaum murba. Ya begitu, istilahnya apa saja, tapi intinya kan wong cilik, kita bersama, bukan pada elit. Ya, elit itu kita kontak, kita dalam rangka kita menjadi seperti yang disampaikan oleh Gus Yahya itu, kita menjadi mediator untuk kelompok elit supaya berpihak kepada wong cilik.